Halo Bapak Ibu, para orang tua anak berkebutuhan khusus. Senang bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang perspektif. Perspektif atau cara pandang kita terhadap sesuatu itu sangat mempengaruhi sikap kita. Bila kita memandang hidup ini berat dan sulit, maka akan dipastikan bahwa sikap kita pasti jauh dari rasa bersyukur. Tetapi bila kita melihat hidup ini sesuatu anugerah Tuhan, akan lain sikap kita. Bagaimana dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus kita? Apakah kita melihat anak berkebutuhan khusus kita sebagai penghalang kita untuk kita bisa meraih masa depan mungkin, atau penghalang kita untuk kita memiliki kehidupan yang lebih baik, atau justru kita memandang bahwa ABK kita adalah sebuah batu loncatan untuk kita bisa semakin maju? Suatu kali saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ya saya seringkali gagal paham tentang ABK saya? Ada satu kata yang saya dapat, yaitu pelatih. Dan saat itu saya dibukakan hikmat bahwa memang sebenarnya kelihatannya kamu yang melatih anak kamu. Tetapi di sisi lain sebenarnya anak kita itu sedang melatih kita. Dan ini yang seringkali kita miss, teman-teman. Seringkali kita miss karena kita merasa bahwa kitalah satu-satunya yang paling berperan dalam melatih anak kita. Tetapi di sisi lain justru mereka yang berperan juga dalam melatih ketekunan kita, dalam melatih kesabaran kita, dan juga dalam melatih kepekaan kita terhadap sesuatu yang nonverbal. Dan itu bisa kita dapatkan hanya dari ABK kita. Mungkin kita berpikir bahwa untuk menjadi sabar gimana ya, untuk menjadi tekun gimana ya. Kita nggak perlu buang waktu dan uang bahkan. Kita hanya perlu praktek langsung dengan anak berkebutuhan khusus kita. Tapi pada kenyataannya, pada saat kita diperhadapkan pada praktek, ternyata hal itu sulit banget. Bahkan kita seringkali babak belur. Saya pun bolak-balik babak belur dalam mengerti konsep ini. Saat saya sedang mengajar dia gosok gigi, atau saat saya sedang mengajar dia mencuci piring misalkan, gimana caranya kita bisa menghadapi anak kita, dan di satu sisi kita bisa menganggap bahwa mereka adalah pelatih kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita selalu tanyakan kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam kita mau menangani ABK kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa saat kita menanyakan kepada Tuhan, Dia pasti akan memberikan hikmatnya, dan Dia tidak akan membiarkan kita tanpa petunjuk. Saudara, saya mau katakan kepada Anda bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus bukan saja bisa mendengar suara Tuhan, tapi seharusnya mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu mirip sekali dengan sebuah radio. Sebuah radio itu biar ada speakernya, biar itu memiliki kapasitas untuk tune kepada sebuah stasiun radio dan mengeluarkan musik dan mendapatkan frekuensi stasiun radio. Tapi kalau tidak dinyalakan, maka kita nggak pernah akan dengar apa-apa itu sampai kita goyangin, sampai kita plototin, kita nggak pernah akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena nggak nyala. Nah demikian juga, tahukah saudara, di kitab Yeremia pasal 29 dikatakan, carilah aku, seek me with all of your heart and you will find me. Engkau akan menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, apabila engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Tuhan itu mau bicara apa? Nah itu namanya menyalakan receiver ini, menyalakan radio ini. Saya percaya bahwa di masa COVID-19, inilah waktunya untuk Anda nyalakan receiver ini, nyalakan radio ini, dan mulai mencari Tuhan.
Tahukah saudara bahwa banyak sekali kita mengeluh, kita nggak dengar suara Tuhan. Tapi realitanya adalah kita ngomong doang, kita berdoa, kita ngoceh, kita ngototan, kita mengeluh, kita muntahin unek-unek kita. Kita lakukan itu semua. Habis itu dalam nama Tuhan Yesus, amin, kita tinggal. Sementara Tuhan baru tarik nafas, baru mau ngomong, akhirnya kita nggak bisa dapat apa-apa. Yang kedua saudara, kita mesti cari frekuensinya, kita mesti cari stasiun radionya, kita mesti tune kepada frekuensi surga. Tahukah saudara bahwa di dunia ini banyak sekali bunyi, banyak sekali berisik, banyak sekali yang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian saudara. Iblis itu seringkali mencuri dari hidup kita. Kedagingan kita seringkali mencuri dari hidup kita. Kenapa? Karena kita kiri dan kanan dan kita habiskan semua waktu kita dengan kita tune kepada stasiun yang salah. Tapi seringkali kita buang semua energi dan waktu kita tune kepada frekuensi yang salah. Kita tidak tune kepada frekuensinya Tuhan. Tahukah saudara bahwa setiap kita bisa mendengar suara Tuhan? Yesus yang berjanji. Dia katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Tahukah saudara bahwa kalau kita biasa dekat dengan gembala kita tahu suaranya. Kita mudah membedakan. Kalau istri saya telepon saya, Andrew, misalnya saya angkat, sekarang lebih sering WhatsApp ya. Istri saya telepon ke saya, atau katakanlah HP saya bunyi. Saya nggak pernah kalau dengar suara istri saya bilang, ini dari mana ya? Kita udah biasa mendengar suaranya, maka tidak aneh. Tahukah saudara, banyak kita mendengar suara Tuhan, tetapi kita tidak taat kepada suaranya. Dan apa yang terjadi? Semua nasihat Tuhan, bimbingan Tuhan, kebaikan Tuhan disia-siakan di dalam kehidupan kita. Alangkah sedihnya saudara, adalah orang percaya bisa mendengar suara Tuhan, walaupun dia dengar suara gembala, dia masih mau jalan di jalannya sendiri. Dan ada yang bertanya kepada saya, Pastor Mark, kalau misalnya ya, aku sangka aku dengar suara Tuhan, kemudian ternyata di kemudian hari itu cuma suara kepala saya sendiri atau pikiran saya sendiri atau suara hati saya sendiri, bagaimana ya Pak? Saya akan selalu jawab yang sama. Asal kita tulus ikut Tuhan, kita merasa bahwa itu suara Tuhan dan kita mau taat kepadanya, pasti Dia akan bela kita. Dia akan berkati dan Dia akan buka jalan dan Dia akan pulihkan kita. Dan satu cara yang kita miliki yang pasti kita bisa dapat untuk tahu bahwa memang itu benar adalah suara Tuhan adalah Alkitab. Alkitab diberikan kepada kita supaya kita bisa kembali ke bilang, Tuhan, aku mau pastikan kalau ini suara Tuhan pasti match dengan firman-Mu. Dan Roh Kudus turut bekerja dan akan matching dengan firman Tuhan yang Anda pegang sehingga Anda jalan dalam kepastian. Maukah saudara hari ini mendengar suara Tuhan? Maukah saudara hari ini memburu Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hatimu sehingga engkau menemukan Dia, engkau mendengar suara Dia dan mulai akrab dengan suara gembala. Setiap kita seharusnya menjadi orang yang dipimpin oleh Tuhan. Tahukah firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Jadi mari para orang tua, para caregiver, semua yang berjuang bersama-sama dengan ABK, mari kita libatkan Tuhan di dalam menangani ABK kita. Karena hanya dengan hikmat dari Tuhan kita mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam mengasuh anak-anak ABK kita. Terima kasih.